Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Muksin dengan NIM 4424222006. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian mata kuliah Kimia Anorganik 2, yaitu menjelaskan tentang jurnal ekstraksi nikel. Yang pertama adalah perkenalan. Logam-logam ini sebagian besar diasosiasikan dalam bentuk biji, nikel, dan tembaga. Sulfida yang sering kali disertai dengan sejumlah logam mulia, sehingga menunjukkan potensi ekonomi yang besar. Sebagian besar biji nikel sulfida di dunia diolah melalui proses pirometalurgi. Dalam proses konversi, besi dalam mate nikel rendah dioksidasi untuk dihilangkan sebagian terak silikat. Namun, kobalt juga mudah teroksidasi dan terdispersi dalam terak konversi, dan kehilangan kobalt sekitar 45% dalam proses ini. Sejauh yang kami ketahui, banyak penelitian telah membahas metode yang berkaitan dengan pencucian langsung logam berharga dari mate nikel rendah dengan memasukkan perlakuan pra-pelindian asam ke dalam proses pelindian amonia oksidatif. Hanya 85,6% kobalt yang terlindih. Mengolah mate nikel rendah dengan proses pencucian tekanan oksigen. Pemulihan logam berharga mencapai lebih dari 98% pada suhu 180 derajat Celcius dengan tekanan oksigen 1,6 MPa. Meskipun tembaga dalam nikel dapat tercuci dalam proses ini, pemisahan selanjutnya yaitu masih sulit dilakukan. Baru-baru ini, pemanggangan sulfasi atau klorinasi yang diikuti dengan metode pelindian air telah diselidiki untuk mencapai ekstraksi selektif logam berharga dari mate nikel rendah. Mineral utama dari mate nikel rendah adalah pentlandit. Berdasarkan fakta tersebut, kemungkinan FeS, COS, dan NiS dalam mate nikel rendah dapat terdekomposisi secara selektif menjadi sulfat, sedangkan Cu2S dan logam mulia inert masih tertinggal dalam residunya. Sulfur dalam mate nikel rendah akan diubah menjadi H2S. Berdasarkan pertimbangan di atas, pengolahan langsung mate nikel rendah melalui pelindian non-oksidatif menggunakan H2SO4 di bawah tekanan atmosfer. Ini untuk mengekstraksi nikel, kobalt, tembaga, dan logam mulia yang dapat menjadi pilihan. Dalam jurnal ini, mate nikel rendah diolah secara langsung melalui proses hidrometalurgi dan bukan melalui konversi yang akan menghindari hilangnya kobalt dalam jumlah yang besar. Temuan dari penelitian ini penting bagi penelitian yang mencari solusi efektif untuk mengolah biji tembaga nikel sulfida. Di fraksi sinar X mate nikel rendah, rata-rata kandungan besi dan nikel masing-masing sekitar 27,95% dan 23,67%. Logam mulia tersebut dianalisis dengan metode fire assaying menggunakan ICP OES
elektronik analisis pembebasan mineral mat nikel rendah seperti yang dapat diketahui, nikel terutama terdapat pada ferronikel dan pentlandit, sedangkan kobalt biasanya berasosiasi dalam bentuk isomorfisme. Selanjutnya, partikel-partikel kecil ferronikel tersebar di mat nikel rendah. Sampel mat nikel rendah dianalisis dengan analisis pembebasan mineral yang mengetahui komposisi mineralnya. Terungkap bahwa pentlandit merupakan mineral nikel utama dalam mat nikel rendah, yaitu 66,22% dari total berat. Analisis pembebasan mineral, gambaran elektronik mat nikel rendah. Setelah suhu yang dipilih tercapai, sampel nikel mat rendah ditambahkan dalam proses pelindian dimulai. Yang kedua adalah konsentrasi H2SO4 dari 1 menjadi 4 mol L-1 meningkatkan efisiensi pelindian. Sementara itu, tidak ada ion tembaga dalam larutan pelindian. Meningkatkan konsentrasi H2SO4 awal adalah cara yang masuk akal untuk meningkatkan efisiensi pelindian logam. Oleh karena itu, 4 mol L-1 asam sulfat dapat digunakan. Setelah itu, larutan dimasukkan ke dalam autoklav yang kemudian dibubuhkan dan ditutup rapat. Ketika reaksi selesai, campuran mendingin dengan cepat. Komposisi kimia lisium dan residunya kemudian dianalisis. Yang ketiga adalah pengaruh rasio cair terhadap padat. Rasio cair terhadap padat merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi pencucian mat nikel rendah. Ketika reaksi selesai, filter vakum digunakan untuk memisahkan padatan dan cairan. Yang keempat adalah analisis metode troskopi. Logam mulia dalam residu pelindian dianalisis dengan metode fire assay menggunakan ICP dan ICP-OES. Struktur fase sampel padat dikarakterisasi dengan analisis difraksi sinar X menggunakan radiasi CUK. Morfologi mat dan residu nikel rendah masing-masing dikarakterisasi dengan pemindaian mikroskop elektron dan penganalisis pembebasan mineral. Logam tidak dapat diekstraksi secara efektif dari larutan dengan asam konsentrasi tinggi melalui pertukaran ion atau metode ekstraksi pelarut. Yang kelima adalah sisa asam perlu dinetralkan sebelum pemisahan data logam. Hal ini menunjukkan bahwa kelarutan FeSO4 menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi asam pada suhu konstan. Selain itu, molalitas NiSO4 dalam larutan 3,5 mol per kilogram H2SO4 adalah sekitar 1,4 mol per kilogram pada suhu 25 derajat Celcius. Seperti kelarutan NiSO4 menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi asam sulfat dalam proses pelindian. Fe2+ dan Ni2+ dilarutkan ke dalam larutan secara bersamaan. NiSO4 dalam larutan asam sulfat mungkin lebih rendah. Ketika rasio L per S adalah 10 mili per gram, pelindian Fe, CO dan Ni menjadi lebih dari 99,2% dan logam yang larut dalam asam telah bereaksi sempurna.
Meskipun demikian, ion tembaga tidak dapat dideteksi dalam larutan pelindian. Yang keenam adalah pengaruh waktu reaksi. Pengaruh waktu reaksi terhadap efisiensi pelindian nikel mat rendahnya permintaan. Hal ini mungkin terjadi karena sulfat terlarut ke dalam larutan pada tahap awal proses pelindian, dan kemudian reaksi area antara H2SO4 dan fase padat yang tidak bereaksi menjadi lebih kecil seiring bertambahnya waktu pelindian. Yang terakhir adalah pemisahan nikel dan besi dari larutan pelindian. Secara umum, sulit untuk memisahkan dan memperoleh kembali logam berharga dari larutan yang mengandung asam yang konsentrasinya tinggi. Baik, dari penjelasan saya tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebuah proses yang efisien untuk pencucian selektif logam berharga dari mat nikel rendah telah dipelajari. Besi, kobalt, dan nikel lebih banyak terlindih, sedangkan tembaga dan logam mulia masih tersisa dalam residunya. Dalam kondisi optimal, efisiensi pelindian Fe, Ca, dan Ni lebih dari 99,2% dan tidak ada ion tembaga yang terdeteksi dalam larutan pelindian. Sekian penjelasan ekstraksi nikel dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.